Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kembali kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita patut bersyukur pada saat ini saudara dan saya kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun saat ini saudara berada di rumah masing-masing, kami percaya ada satu kasih yang mengikat saudara. Saat saudara dan saya memuji Tuhan, kasih Tuhan itu hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Haleluya. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kembali kasih Tuhan Kau nyatakan di dalam hidup kami. Kau masih memberi kesempatan yang indah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau melihat kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji dan memuliakan nama Engkau, hadirat-Mu itu masuk di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan menyertai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pada saat ini ke tangan Engkau. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan, Roh Kudus-Mu Tuhan selalu melingkupi di dalam hidup para pelayan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami serahkan pemain musik, WL, singer, demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Engkau urapi dengan Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu yang akan disampaikan boleh membangkitkan kami untuk mengiring Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan yang pertama, gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Gunakanlah waktu, detik-detik di dalam hidupmu. Dalam hidupmu, waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Cilmakan Yesus hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Katakan, gunakanlah waktumu. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Cilmakan Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Gunakanlah waktumu. Gunakanlah waktumu, detik di dalam hidupmu.
Katakan, gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Cilmakan Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Katakan, cilmakan Yesus hidup. Cilmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Hidup sebagai Raja, sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Hidup sebagai Raja, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan. Pujian yang pertama ini mengingatkan saudara dan saya. Pujian katakan, gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Sebab apa saudara, waktu ini, waktu yang sangat jahat. Dunia ini bukan semakin baik, dunia ini akan semakin jahat. Oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah memberikan waktu dalam satu hari 24 jam, pertanyaannya berapa waktu yang saudara gunakan datang kepada Tuhan? Saat yang indah Tuhan berikan, seringkali kita sia-siakan. Oleh sebab itu, mari biarlah Allah, Tuhan kita yang hidup, Tuhan Yesus itu hidup di dalam hidup kita, sehingga karakter itu ada di dalam hidup kita, kasih itu ada di dalam hidup kita, sehingga kita merasakan begitu indah di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita pujikan yang kedua, Dialah yang maha tinggi. Oleh sebab itu patut dia kita sembah. Dialah yang maha suci, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus Raja Damai, Dialah Yesus Raja Damai. Katakan, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus luar biasa. Katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga seperti-Mu, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu.
memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Katakan, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja Bah. Amin. Katakan, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu.
saudara, benarkah yang saudara pujikan pada saat ini? Saudara katakan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Saudara, kalau kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan merasa bangga punya Allah seperti Yesus Allah kita. Kita akan merasakan berbahagia. Namun sayang sekali, seringkali kita meninggalkan Dia. Dengan mudahnya kita meninggalkan Dia. Kalau kita punya Allah yang luar biasa, Dia maha tinggi, maha suci, Dia Raja damai. Oleh sebab itu kita tidak usah takut punya Allah yang luar biasa. Firman Tuhan 365 kali katakan, jangan takut. Berarti setiap hari Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji yang terakhir. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai. Katakan, tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak
Pujian mengingatkan kami, tak usah kau takut, karena Engkau menjaga kami Tuhan. Kami meyakini apa yang sudah Tuhan katakan. Kami percaya yang sudah Tuhan janjikan kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih seberapa banyak pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Itulah kerinduan kami anak-anak-Mu saat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami boleh mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu. Sucikan hati kami. Sucikan pikiran kami. Biarlah firman itu masuk di dalam hati kami. Dan berbuah-buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat akal budi dari surgawi. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema senjata doa. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam peperangan tentunya membutuhkan yang namanya senjata. Kehidupan ini juga merupakan satu kancah peperangan. Ketika kita membaca di dalam Efesus pasal 6 ini, dan kita temukan di dalam ayat yang ke-12 bahwa hidup ini adalah satu perjuangan. Di mana peperangan ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan kita berpikir bahwa kita sedang melawan pemerintahan yang ada di dalam dunia ini, penguasa-penguasa. Tapi bukan Bapak Ibu saudara sekalian. Lawan kita, yaitu musuh-musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, yang jahat ini, kita harus punya yang namanya satu senjata. Dan senjatanya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Senjatanya adalah doa. Mari kita akan mencermati firman Tuhan pada hari ini. Kita melihat latar belakang daripada surat Efesus ini. Di mana surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus itu sedang berada di penjara. Perhatikan, ketika berada di penjara, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Kenapa dia menulis surat ini kepada jemaat di Efesus? Dia harus mengatakan sesuatu. Dia harus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
jemaat di Efesus itu pada saat itu masyarakatnya masih melakukan satu penyembahan kepada dewa Yunani, yaitu Dewi Artemis. Dewi Artemis itu adalah dewa kesuburan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan masyarakat di Efesus. Dia senang, dia menyembah dewa Artemis, dewa kesuburan. Supaya apa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Supaya mereka bisa memberkati usahanya, dia bisa memberkati yang namanya tanah-tanah. Karena dikatakan dewi kesuburan. Supaya keadaan mereka dalam keadaan yang baik. Hasil daripada kesuburan. Menghasilkan sesuatu yang baik. Sehingga masyarakat pada waktu itu di Efesus. Dia senang di dalam pemujaan dewa. Dan juga Bapak Ibu sekarang yang dikasihi Tuhan, bukan saja penyembahan kepada Dewi Artemis, tetapi masyarakat Efesus pada waktu itu juga dia melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar sebagai pemimpinnya. Bahkan ternyata di Efesus orang-orang Kristen Efesus itu tidak lagi mencintai kepada Kristus. Karena dia lebih mencintai kepada kaisar. Nah, sehingga di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di situ dengan tegas dikatakan Tuhan mengingatkan kembali kepada jemaat di Efesus. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Tuhan sedang mencela jemaat di Efesus. Apa ini? Dia meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya, kasih yang mula-mula. Sehingga dikatakan Tuhan ingin supaya mereka bertobat. Karena apa? Kondisi yang sedemikian itu terlalu dalam. Ayat yang kelima katakan sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena apa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula. Oleh sebab itu diingatkan bertobatlah. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan, yaitu mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Bukan mencintai manusia, bukan mencintai kaisar. Tapi dia kembali mencintai kepada Tuhan. Jika tidak demikian, tidak bertobat, tidak melakukan apa yang semula mereka lakukan, yaitu mencintai Tuhan. Ayat itu mengatakan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian, yaitu tempat menyangga. Pelita itu bisa menyala dengan baik. Kesempatan itu akan ditarik oleh Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mendapatkan satu kesempatan untuk menjadi pendukung. Ya. Untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tadi nyanyian yang awal mengatakan gunakan waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Kembali dikatakan waktu ini adalah waktu yang jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, pergunakan itu dengan kehidupan kita yang baik. Kembali mencintai kepada Tuhan. Kembali kita beribadah kepada Tuhan. Kembali melakukan sesuatu untuk Tuhan. Hidup kita, waktu kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, supaya apa? Mengalami satu kemenangan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali di dalam Efesus pasal yang ke-6 ini, Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat-jemaat, orang-orang Kristen di Efesus. Supaya apa? Tidak dibuang. Supaya apa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Mereka kembali dalam kasih yang mula-mula. Kalau kita perhatikan bagaimana hidup kita ketika kita memiliki kasih yang mula-mula. Ya, kepada pasangan kita. Tentunya hujan badai itu tidak akan menghalangi kita untuk kita dekat, untuk mencintai kita. Betul enggak? Gunung yang tinggi bisa didaki, laut yang dalam bisa diselami. Tapi karena cinta mula-mula itu. Sehingga halangan itu tidak akan menjadi penghalang di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali Rasul Paulus mengingatkan ini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya iman jemaat di Efesus itu menjadi kuat. Sehingga dia tidak terpengaruh dengan berbagai macam praktek-praktek penyembahan. Baik kepada dewa, baik kepada kaisar, kepada manusia. Dan ayat mengatakan, engkau sudah jatuh begitu dalam. Dalam praktek-praktek penyembahan berhala. Sudah terlalu dalam. Kita tidak mencintai Tuhan. Tapi kita sedang masuk di dalam satu praktek-praktek penyembahan berhala. Mengapa demikian? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Karena mereka sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Maka Rasul Paulus mengingatkan bahwa ketika engkau sudah dipersatukan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Saudara bisa baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-22 dan Efesus pasal yang keempat. Dengan tegas, dengan jelas dikatakan, karena engkau sudah dipersatukan dengan Yesus Kristus. Dan engkau sudah diampuni, engkau sudah dibebaskan dari dosa ini. Oleh sebab itu kembalilah di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menjadi pemenang. Ketika kita dipersatukan supaya kita hidup rukun di dalam persatuan. Sehingga umat yang percaya kepada Kristus Yesus itu menjadi umat yang damai sejahtera. Yang rukun. Yang dipersatukan. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga kita diampuni, kita dibebaskan dari dosa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita untuk hari ini. Kita harus menjadi kuat. Ya, menjadi kuat dengan kekuatan dari kuasa Tuhan. Karena engkau sudah dipersatukan. Saudara baca di dalam ayat yang ke-10 dalam Efesus pasal yang ke-6. Nah, kalau kita sudah melihat yang seperti itu, apa yang terjadi, saudara? Bagaimana iman kita? Apakah kita kuat, kokoh? Rasul Paulus melihat kondisi yang seperti itu. Walaupun dia berada di penjara, walaupun dia berada dalam tekanan, walaupun dia berada dalam penderitaan, tapi dia merindukan supaya apa? Jemaat-jemaat, orang-orang Kristen kuat di dalam imannya, kokoh di dalam imannya. Tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Yang akan menyeret di dalam kehidupan berdosa. Yang akan menyeret kita di dalam kematian. Yang menyeret di dalam kehidupan kita tidak lagi rukun. Tidak dalam satu kesatuan. Dan perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Iblis
senang kalau kita tidak rukun. Dan itu adalah strategi iblis. Untuk apa? Menghancurkan kerukunan itu. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kalau hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita sudah dipersatukan dengan Kristus, maka kita akan menjadi orang yang kuat, ya, orang yang teguh, orang yang menang untuk menghadapi penguasa-penguasa pada zaman yang jahat ini, yaitu apa? Siasat iblis. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Efesus. Dan itu juga menjadi satu peringatan di dalam kehidupan kita supaya kita kuat di dalam pemahaman tentang Allah yang kita percayai. Kita menjadi orang yang kuat di dalam pemahaman tentang Allah yang saudara dan saya sedang percayai. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada banyak hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita tidak bisa memahami tentang siapa yang kita percayai. Sehingga kita kalah dengan siasat-siasat iblis yang dilontarkan untuk hari-hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, bahwa hidup ini adalah peperangan. Ya. Hidup ini adalah peperangan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Apa Bapak Ibu saudara sekalian? Perang melawan roh-roh jahat. Melawan siasat-siasat licik daripada iblis. Perhatikan, iblis itu sangat licik. Ya. Dia punya siasat yang sangat licik sehingga akan memudahkan kita untuk terseret di dalam. Dan perhatikan, ayat ini dikatakan hari-hari ini adalah masa-masa di dalam kegelapan. Kalau Bapak Ibu saudara kembali membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11, dikatakan kita harus pakai perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertahan. Bertahan apa? Melawan tipu muslihat. Melawan apa? Siasat-siasat licik daripada iblis. Sebab itu kita harus berjuang. Perjuangan kita, peperangan kita sekali lagi bukan darah daging. Bukan manusia, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita salah. Konsep kita salah. Yang kita musuhi adalah manusia, darah daging ini Bapak Ibu saudara sekalian. Bukan, yang kita musuhi itu adalah kekuatan segala setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Tadi nyanyian dikatakan, gunakan waktu itu dengan baik, detik-detik di dalam hidup. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat dan sungguh jahat. Kalau kita tidak menggunakan itu dengan baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan kalah. Ya, kita akan mengalami kegagalan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu mari kita akan melihat apa teh siasat-siasat licik daripada iblis atau setan itu. Yang pertama kita melihat siasat daripada setan atau iblis yang licik itu adalah merusak segala sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Merusak segala sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Wahyu pasal 9 ayat yang ke-11. Coba kita perhatikan. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Perhatikan. Yang namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan di dalam bahasa Yunaninya ialah Apollyon. Apa itu Abaddon? Apa itu Apollyon?
Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu artinya perusak. Jadi siasat iblis itu akan merusak segala sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Apa? Hidup kita ini berharga bagi Tuhan. Maka hidup kita akan dirusak. Dengan cara apa saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan tubuh kita, hidup kita itu adalah bait Allah. Di mana Allah tinggal, roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Tapi apa yang terjadi? Kita rusak bait Allah ini. Ya, segala sesuatu yang berharga bagi Tuhan, hidupmu berharga bagi Tuhan. Tapi siasat iblis untuk merusak hidupmu yang berharga. Sehingga hidupmu tidak lagi berharga di mata Tuhan. Coba kita lihat zaman-zaman sekarang ini. Narkoba. Hidup di dalam seks bebas. Itu merusak yang berharga bagi Tuhan, hidup kita. Dan itu memang siasat iblis. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kekalahan. Supaya kita masuk di dalam perangkapnya. Dan apa yang terjadi? Tentunya kita tidak bisa menikmati damai sejahtera. Dan itu yang harus kita lawan. Siasat-siasat iblis itu yang harus kita lawan. Kata Abaddon, Apollyon itu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, itu adalah malaikat jurang maut. Malaikat jurang maut yang tugasnya apa? Untuk merusak. Perhatikan. Tugas malaikat jurang maut itu untuk merusak, untuk menyiksa. Waduh, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini trik iblis hari-hari ini untuk merusak saudara, untuk menyiksa kita. Bukankah hari-hari ini kita sedang mengalami hal yang seperti itu? Dunia dalam keadaan rusak. Dunia dalam keadaan yang jahat. Oleh sebab itu yang harus kita lawan. Itu yang harus kita perangi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan perhatikan, maut itu telah dikalahkan oleh kematian Yesus sebagai sang penebus dosa. Sebab upah dosa itu adalah maut. Jadi kita boleh bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita boleh mengalami satu kemenangan. Karena kita telah dipersatukan oleh Kristus di dalam Kristus Yesus. Dan melalui kematiannya, maut itu sudah dikalahkan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai hidup kita ini dirusak oleh iblis. Dan bukankah hari-hari ini seringkali hidup kita kita rusak sendiri. Kita siksa diri kita sendiri. Dan itu memang tugas dan siasat daripada malaikat jurang maut. Untuk menghancurkan dan mengalahkan saudara dan saya. Apa siasat iblis? Bukan hanya merusak segala sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Perhatikan, dia terus akan menghasut manusia untuk berbuat dosa. Hasutan-hasutan iblis. Supaya kita berbuat dosa. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Itu siasat iblis yang akan menghasut manusia untuk berbuat dosa. Dalam peristiwa apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Di mana Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Dan Tuhan berikan
satu perintah, tidak boleh kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan, kamu akan mati. Semua yang ada, tanaman-tanaman yang ada yang menghasilkan buah, boleh kamu makan. Tapi satu, itu larangan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Si iblis yang digambarkan dengan ular itu, justru dia menghasut manusia untuk apa? Melawan Allah. Melawan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa bentuknya? Coba kita baca ayat 4 dan ayat yang kelima. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan, kalau kita baca awalnya, kalau kamu makan buah ini, kamu pasti akan mati. Perempuan ini dia berkata kepada ular, tapi apa jawab ular? Katakan, sekali-kali kamu tidak mati. Ya, ayat yang kelima katakan, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakan. Perhatikan, pada waktu kamu memakan, yang pertama Tuhan katakan jangan kamu makan. Tapi justru ini dibalik. Justru ini terus diasut, salah kamu. Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan, dihasut untuk apa? Berbuat dosa. Dihasut untuk apa? Melawan Allah. Bukankah hari-hari ini kita banyak sekali berita-berita, ya, yang sedang dilepaskan oleh iblis sebagai satu strategi untuk menghasut manusia ciptaan Allah. Apa? Melawan Allah dan berbuat dosa. Oleh sebab itulah yang harus kita lawan. Ya, itulah peperangan kita. Bukan darah daging, bukan manusia, bukan yang lihat, tapi penguasa-penguasa yang menghasut tadi ini loh. Siasat-siasat menghasut manusia untuk berbuat dosa. Bukankah seringkali kita juga dihasut oleh, keliru kamu, enggak apa-apa, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi engkau. Enggak apa-apa kamu jatuh, kamu berbuat dosa, enggak apa-apa. Tadi dikatakan, justru engkau, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Coba Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali kita, oh iya makanya ada larangan. Bukankah ketika kita ada di dalam dunia ini, ketika ada larangan, kemudian apa yang terjadi? Keinginan manusia kita untuk melihat, untuk mengetahui, bahkan untuk apa? Dekat dengan larangan itu. Sudah tidak boleh masuk. Kenapa ya kok tidak boleh masuk? Cari jalan. Ya, cari jalan untuk dekat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak hasutan-hasutan. Gak usah gerejoan lah. Lapo ibadah, lapo online. Buat apa ngikuti? Pulsamu habis. Perlu biaya lagi, banyak sekali. Untuk apa? Untuk melawan Allah. Untuk kita tidak taat kepada firman Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita berbuat dosa. Itu yang harus kita lawan. Itulah peperangan kita. Nah, Bapak Ibu, apa saja siasat? Bukan hanya untuk menghasut. Tapi perhatikan. Yang ketiga, yaitu memecah belah suami istri. Perhatikan, ini siasat yang licik untuk menghancurkan manusia, untuk mengalahkan manusia. Dengan apa? Memecah belah pernikahan.
Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 15 sampai ayat ke-16. Apa dikatakan di sini? Saudara kan baca di sini. Kalau ada orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ayat yang ke-16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Perhatikan. Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ini sudah diingatkan. Tapi apa yang terjadi siasat iblis? Cerai kamu. Ya. Tapi Tuhan mengatakan, hei istri, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan pasanganmu? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan cara apa? Tidak adanya saling percaya. Coba perhatikan. Dan itu ditanamkan, itu dihembuskan oleh iblis untuk menghancurkan manusia. Ketika tidak ada kepercayaan dalam pasangan, apa yang terjadi? Perceraian pasti. Ya, tidak saling percaya. Apa yang dilakukan oleh suami atau istri, seringkali kita tidak percaya. Nah, dan itu ditanamkan. Kalau sudah tidak percaya, apa yang terjadi? Tidak ada damai sejahtera. Ingat. Oleh sebab itu Tuhan katakan, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Apakah engkau tidak menyelamatkan istrimu? Keluar dari kondisi-kondisi yang tidak saling percaya itu. Dan itu sudah dihembuskan Bapak Ibu saudara sekalian. Supaya apa? Kita cerai. Dan itu senang kalau setan itu mengatakan, oh sudah berpisah. Ya, paling tidak senang setan itu kalau manusia itu bersatu. Karena bersatu itu ada satu kekuatan. Betul enggak? Ada satu power yang luar biasa, makanya cerai. Coba perhatikan apa tujuannya Tuhan dalam pernikahan itu. Coba saudara baca di dalam pasal 7 ayat yang ke-15 bagian B. Apa dikatakan? Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Tulis, untuk hidup damai sejahtera. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, pernikahan itu Tuhan inginkan supaya kita memperoleh hidup di dalam damai sejahtera. Perhatikan, tulis katakan damai sejahtera. Ingat, kalau rumah tangga pernikahan Anda tidak ada damai sejahtera, itu adalah siasat iblis untuk menghancurkan persatuan rumah tanggamu. Supaya apa? Supaya terjadi perceraian. Supaya apa? Tidak ada lagi damai sejahtera. Bukankah Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah menikah, tujuan menikah kita membangun rumah tangga kita supaya ada damai sejahtera dan sukacita itu. Tapi siasat iblis untuk menghancurkan, dan itu harus dilawan. Ya, lawannya apa? Perhatikan, Allah itu memanggil saudara dan saya untuk hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara tahu dalam masa-masa pandemi ini, coba saya ngeri melihat ini, karena tingkat perceraian itu begitu tinggi. Karena tadi katakan, ekonomi, pendapatan menurun, sedangkan kebutuhan kita meningkat. Terus apa yang terjadi? Tidak ada saling percaya. Masa bekerja seharian hasilnya hanya cuma segini? Padahal memang hasilnya sebegitu. Istrinya tidak percaya apa yang dilakukan, apa yang sudah dapatkan. Demikian juga sebaliknya. Kalau seperti itu apa yang terjadi? Tidak ada damai sejahtera. Dan ketika tidak ada damai sejahtera,
engkau akan gagal dalam membangun rumah tangga itu. Dan ketika gagal, iblisnya senang, tepuk tangan. Aku menang. Hari ini itu yang harus kita lawan. Sekali lagi, permusuhan peperangan kita bukan darah daging, bukan personal manusia, bukan istri kita atau pasangan suami kita. No. Tapi roh yang ada, yang mempengaruhi dalam kehidupan kita di zaman yang jahat tadi kembali. Zaman yang jahat segini. Maka itu yang harus kita lawan, itu yang harus kita perangi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ingat, hari-hari ini perpecahan-perpecahan itu terjadi begitu luar biasa, meningkat. Apakah itu yang diinginkan Tuhan? Sekali lagi tidak. Yang keempat, apa strategi iblis? Siasat iblis yang licik itu yaitu merusak dan membunuh manusia. Melalui apa Bapak Ibu saudara sekalian? Kembali di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Yaitu melalui keinginan daging. Saudara bisa baca ayat yang ke-6 bagian B. Ya, perempuan itu Hawa melihat buah itu begitu ranumnya, enak untuk dimakan. Maka apa yang terjadi? Dia ambil dan dia makan. Keinginan daging kita, perhatikan. Keinginan nafsu kita ini loh. Ketika kita memenuhi keinginan daging, keinginan nafsu kita, perhatikan, engkau akan rusak. Dan memang benar, ketika mereka makan itu, apa yang terjadi? Hilang kemuliaan Allah. Dosa itu masuk di dalamnya. Dan apa yang terjadi? Rusaklah hubungan manusia di Taman Eden. Rusak hubungan dengan sesamanya. Buktinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Saling menyalahkan. Betul? Adam nyalahkan Hawa, Hawa nyalahkan ular. Perhatikan. Siasat iblis untuk menghancurkan dan merusak, membunuh manusia melalui keinginan daging, keinginan nafsu kita ini. Yang kedua melalui apa? Kejadian pasal 3 ayat 6 bagian A, yaitu melalui keinginan mata. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik. Keinginan mata, perhatikan. Tanpa sadar, iblis sedang melemparkan siasatnya untuk merusak dan membunuh manusia melalui keinginan mata. Daud yang cukup terkenal, dia jatuh karena apa? Mata mereka. Keinginan mata. Dia melihat, wow, ini ada cewek. Begitu aduhai. Padahal istrinya orang. Hati-hati, keinginan mata. Kita melihat barang, kemudian kita ingin. Kita tidak mampu, tapi bagaimana caranya untuk memiliki apa yang kita lihat. Itu harus dilawan. Itulah peperangan kita. Ya, ini loh perempuan dia melihat, wah baik, ranum. Dia ambil, dia makan. Perhatikan, bukan hanya keinginan daging, keinginan mata. Tapi iblis bisa merusak dan membunuh manusia melalui keangkuhan hidup. Kesombongan kita. Kejadian 3 ayat 5. Apa dikatakan? Justru engkau makan, maka matamu terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan jahat. Wah, kamu akan seperti Allah. Ayo. Keinginan keangkuhan hidup. Yo,
Karena seringkali keangkuhan hidup kita, kesombongan kita akan menyeret kita dan merusak dan membunuh hidup kita. Serius hari-hari ini. Dan itu menjadi musuh kita, itu yang harus kita lawan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, jelas bahwa hidup ini adalah satu peperangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita tahu hidup itu adalah peperangan, jangan jadi orang Kristen yang santai. Ya, yang santai. Dan hari-hari ini coba kita perlihatkan, kita sedang santai. Tidak sungguh-sungguh di dalam mencari firman Tuhan. Perhatikan, memang kita diseret untuk supaya kita tidak sungguh-sungguh untuk mencari firman Tuhan. Karena tadi kata keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita. Bagaimana kita punya kesempatan untuk kita mencari firman Tuhan, kebutuhan kita masih belum tercukupi. Cari kebutuhan. Sampai kapan kita bisa memuaskan kebutuhan kita, terpuaskan kebutuhan kita. Dan hari-hari ini sebenarnya waktu kita untuk bisa banyak mencari firman Tuhan. Ketika kita banyak waktu di dalam rumah untuk melakukan kegiatan semua di rumah. Ayo, jangan jadi Kristen yang malas. Jangan jadi Kristen yang santai. Contohnya apa? Membiarkan dosa-dosa tertentu dalam hidup kita. Dosa apa? Kepahitan, itu dosa. Jangan biarkan kepahitan itu ada dalam hidup kita. Jangan ada dosa yang kita simpan, mungkin amarah. Opong amarah aja kok. Tapi coba perhatikan. Kita membiarkan dosa-dosa tertentu itu ada dalam kehidupan kita. Ingat, itu akan menjatuhkan dan menghancurkan kita. Pelayanan kita, bagaimana melayani seenaknya, itu Kristen santai. Perhatikan, ini sedang ditanamkan Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Kita harus ada bapat memerangi hari-hari. Coba ini, bagian pelayanan kita, bagaimana melayani. Masihkah kita kuat, masihkah kita semangat, atau seenaknya. Itu yang harus kita kan. Jangan jadi orang Kristen santai. Orang Kristen santai itu apa? Sikit-sikit malas ibadah. Malas aku. Ya, sedikit-sedikit malas untuk PA. Ya, pelajaran Alkitab. Pendalaman Alkitab, apa itu? Bapak Ibu saudara sekalian katakan, Pak, itu Kristen santai. Kalau Kristen santai, hati-hati, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk melulur bagi mereka yang tidak siap sedia. Hati-hati. Tuhan tidak inginkan kekalahan di dalam hidup kita, kegagalan di dalam hidup kita. Kristen santai tidak mau ikut seminar, tidak mau ikut ya pelajaran-pelajaran, dan ini sekarang gampang di rumah. Mau ngikuti apa saja, pelajaran apa saja, ya pendalaman apa saja saudara bisa. Tapi coba kita perhatikan, malas. Kuotanya kurang, nanti kan nyedot, padahal saya butuh. Bapak Ibu saudara sekalian kasih, itu trik iblis loh, supaya kita malas. Saya ditemukan hari-hari ini, saya menemukan banyak hal yang membuat saya secara pribadi untuk bisa banyak mengalami pendalam, banyak mengalami hal-hal yang menguatkan saya.
Kaum muda juga ada webinar. Dewasa ada, manula ada, suami istri rumah tangga ada, anak-anak pun juga ada. Hati-hati, jangan kita males. Ya, bosen melo online. Hati-hati, itu adalah trik iblis untuk menghancurkan kita. Tidak mau ikut persekutuan. Mari Bapak Ibu ingat dalam hidup kita. Itu membuat kita menjadi orang Kristen yang santai. Ketika kita mulai santai-santai, tadi tidak menggunakan waktu-waktu kita sebaik-baiknya di kondisi waktu yang jahat ini, kita akan kehilangan banyak. Kita akan mengalami kekalahan dan kegagalan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan dalam peperangan ini. Kapan peperangan itu? Kapan perangnya? Perhatikan sekarang. Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat yang 13. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, zaman yang jahat. Perhatikan. Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya ya, akhirnya saudara-saudara kamu harus kuat. Harus menjadi kuat. Itu berarti apa? Sedang masuk di dalam peperangan. Dan kapan peperangan? Mulai hari ini. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Bukankah hari-hari ini kita sering katakan, kapan ini pandemi ini hilang? Kita tidak ada tahu sampai kapan. Yang jelas sampai hari ini sudah 9 bulan kita dalam keadaan seperti ini. Tahun depan belum tentu. Tapi itulah kondisi. Dan perhatikan, hari-hari ini ada hari yang jahat, zaman yang jahat. Perhatikan, kalau kita tahu tentang waktu itu, maka perhatikan serangan setan itu bisa terjadi setiap saat. Perhatikan. Setiap saat itu bisa terjadi. Makanya setiap saat, setiap waktu kita harus berjaga-jaga. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana untuk menjadi kuat? Ayo kita kembali dalam Efesus pasal 6 ayat 10, 11 dan 13. Yaitu apa? Pakai perlengkapan senjata Allah. Saudara baca. Pakailah senjata Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bagaimana untuk kita kuat? Pakailah perlengkapan senjata Allah. Perhatikan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saudara dan saya. Apa? Perlengkapan senjata rohani bagi anak-anaknya. Kalau Allah sudah mempersiapkan itu, maka kita harus pakai perlengkapan senjata Allah supaya kita menjadi kuat. Saudara bisa baca di situ apa yang terjadi? Apa perlengkapan senjata Allah? Tapi Bapak Ibu saudara ketahui, cara yang paling efektif untuk terlibat di dalam peperangan melawan siasat-siasat iblis. Coba kita baca ayat yang ke-18. Itu siasatnya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan, tadi katakan setiap saat, karena hari-hari ini, zaman ini ada zaman yang jahat. Sewaktu-waktu iblis bisa melancarkan serangannya, maka sewaktu-waktu itu pun juga dengan cara kita, yaitu apa? Berdoa setiap waktu. Kenapa doa? Doa itu sangat penting sekali. Mari kita akan baca bagian ayat yang terakhir. Markus pasal 9 ayat yang ke-29. Dalam satu peristiwa di mana Yesus sedang menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat. Ya, mereka sudah bawa kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan. Dia tahu Yesus datang. Maka dia datang kepada Yesus dan ceritakan itu. Apa jawab Yesus?
ayat yang ke-29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa. Tulis hashtag saudara. Dengan doa. Penting doa itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam anak ini ketika roh jahat itu menguasai? Saudara bisa baca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Membuat anak itu bisu, tidak bisa ngomong. Membuat apa Bapak Ibu saudara? Anak itu membanting dirinya, menyiksa dirinya. Bukan hanya itu, dia kejang-kejang. Saudara baca di situ. Kaku. Mulutnya berbusa, giginya menggertak. Menderita Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana? Pakailah senjata, yaitu doa. Sekali lagi, doa. Efesus pasal 6 ayat 18. Ya, Efesus 6 ayat 18. Coba kita perhatikan di situ. Dengan jelas, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa untuk orang lain juga bukan doa untuk diri kita sendiri. Kita juga harus bangun persekutuan doa. Untuk apa? Kita saling mendoakan satu dengan lain. Katakan untuk segala orang-orang kudus. Berarti kita tidak hanya sendirian, tapi kita harus bangun mezbah doa bersama. Dan disitulah ada kuasa Tuhan, disitulah ada kemenangan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, saya tutup dengan satu statement. Berdoa itu adalah sebuah perintah. Katakan berdoalah setiap waktu, berjaga-jagalah. Jadi doa itu adalah perintah, bukan pilihan atau himbauan. Kalau pilihan itu senang atau tidak senang. Kalau himbauan itu adalah tanggapan kita, mau menanggapi atau tidak. Tapi perhatikan, doa itu adalah sebuah perintah. Tulis di hashtag saudara, doa adalah sebuah perintah. Kalau saudara perintah, mau tidak mau, wajib untuk melakukan. Benar? Dan saya yakin, kalau saudara ingin mengalami satu kemenangan dari siasat-siasat setan yang begitu luar biasa untuk menjatuhkan kita, untuk membunuh kita, untuk merusak hidup kita, untuk merusak hubungan kita yang berharga di hadapan Tuhan, maka satu-satunya jalan kita harus pakai senjata, yaitu doa. Apapun yang saudara hadapi untuk hari-hari ini, ayo kita mau tingkatkan doa kita dengan permohonan kita kepada Tuhan. Karena doa orang benar jika kita doakan, besar kasih-Nya. Amin. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini di tempat saudara masing-masing, mari hari ini engkau panjatkan doamu kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Jangan kita lengah, jangan kita menjadi Kristen yang malas, yang aras-arasen. Tapi mari kita, karena serangan iblis sewaktu-waktu bisa terjadi. Bagaimana jalan untuk kita bisa menang? Berarti setiap waktu kita harus berdoa. Dan pakailah senjata doa itu. Karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa jenis ini tidak akan bisa, ya, tidak bisa diusir, tidak bisa dikalahkan dengan cara apapun selain dengan doa. Kalau hari ini engkau terikat dengan narkoba, kalau hari ini engkau terikat dengan seks bebas, kalau hari ini engkau sedang terikat dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidupmu, hari ini mari kita katakan kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan aku
dari ikatan-ikatan ini. Lepaskan aku dari kuasa-kuasa dosa. Lepaskan aku dari yang mengikat dalam hidupku. Kalau engkau tidak sejahtera, kalau pikiran-pikiranmu mulai dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat, dan akan menyeret engkau dalam merusak tubuhmu, merusak kehidupan saudara, merusak kehidupan yang berharga di hadapan Tuhan. Mari, Dia ada dan sekarang dekat dengan Anda. Katakan kepada Tuhan, aku percaya bahwa Tuhanku ajaib. Aku percaya bahwa Aku akan memulihkan aku. Aku percaya aku punya Tuhan yang dahsyat. Dan aku percaya bahwa Tuhan juga akan sanggup untuk memberkati kita. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi Engkau. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup untuk melawat semua kehidupanku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan untuk memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Berkat dengan yakin. Aku percaya. Oh Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Amin. Ajaib. Kau tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Dengan yakin kau katakan, tiada yang seperti Engkau. Oh Yesus, Engkau mengasihi aku. Sebab Engkau Tuhan, Engkau sanggup menjawab setiap seruan doaku. Hari ini kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang menjawab doa-doa kami. Pulihkan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Lawat kami. Kami percaya Tuhan, aku punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan, hari ini Kau akan pulihkan kami.
Hari ini mujizat terjadi dalam hidup kami. Hari ini kesembuhan terjadi. Hari ini berkat terjadi. Hari ini damai sejahtera terjadi dalam hidup kami Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jikalau hari ini engkau sedang mengalami sakit, hari ini engkau tidak ada lagi harapan. Hari ini tidak ada damai sejahtera. Hari ini banyak hal yang sedang menekan dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sanggup melawat engkau untuk memulihkan, untuk memberkati, untuk menyembuhkan, untuk mengadakan mujizat dalam hidupmu. Taruh tangan saudara di dada, angkat tanganmu dan katakan, aku percaya, aku punya Tuhan yang mengasihi. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, berkati mereka, turunkan damai sejahtera kepada mereka. Keberhasilan akan terjadi. Syukur. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi. Kami percaya Tuhan. Kami punya senjata doa. Dan hari ini kemenangan terjadi dalam hidup. Amin. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun memulihkanku, memulihkanku. Glory, haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kuasa di dalam hidup kami. Engkau membuat kami menjadi kuat. Karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Karena Engkau sudah mempersatukan kami dengan Engkau Tuhan. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah melepaskan dan membebaskan kami dari semua ikatan dosa dan kuasa iblis. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah terima pemulihan, berkat, kesembuhan dan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah berkati kami. Kami percaya Tuhan juga berkati bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau hadir bagi bangsa negara kami Indonesia. Engkau lepaskan bangsa kami dari perkara-perkara, dari hal-hal yang jahat. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami. Karena kami boleh memiliki Engkau Tuhan yang begitu mengasihi bangsa negara kami. Kami percaya Engkau pulihkan bangsa kami. Engkau sembuhkan, Engkau berkati bangsa kami. Sehingga bangsa Indonesia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, bahkan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pejabat-pejabat yang Tuhan sudah angkat dan pilih untuk menjadi pemimpin. Engkau juga berikan hikmat, akal budi dan takut kepada Engkau. Engkau juga akan berkati TNI Polri, Engkau juga berkati tim medis, para medis, Engkau berkati kami semuanya. Hamba-hambamu, gerejamu, anak-anakmu, umatmu, jemaatmu, di mana mereka berada. Kiranya damai sejahtera sukacita Allah
terjadi di dalam kehidupan. Kami juga berdoa di kota yang kami cintai, di mana saja kami ada, damai sejahtera, kesejahteraan itu terjadi karena Tuhan menyertai kami dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau sangat mengasihi bagi kami dan Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia, negara yang kami cintai ini. Engkau pulihkan, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami boleh tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami boleh memberitakan kabar sukacita di dalam Yesus Kristus. Ada keselamatan, di dalam Yesus Kristus ada pemulihan. Di dalam Yesus Kristus ada kesembuhan. Di dalam Yesus Kristus ada mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini. Sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.